Nyai Rara Sumanding atau yang dikenal dengan Putri Ong Tien merupakan salah satu perempuan yang diperistri oleh Sunan Gunung Jati. Putri Ong Tien, istri Sunan Gunung Jati, merupakan putri dari Kaisar Cina yang bernama Kaisar Hongqi. Kisah cinta keduanya dimulai saat bertemu di istana sang kaisar. Saat itu Sunan Gunung Jati berkunjung ke Cina atas undangan sang kaisar. Alkisah, Sunan Gunung Jati pada tahun 1440 Masehi pergi ke Tiongkok. Selain menyebarkan agama Islam, dia juga membuka pengobatan sehingga banyak rakyat Cina yang sakit berhasil disembuhkannya. Namanya makin terkenal hingga Kaisar Hongqi dari dinasti Ming merasa terganggu karena ada orang asing yang lebih pandai dari rakyatnya. Lalu sang kaisar mengundangnya ke istana. Pada saat di istana, Sunan Gunung Jati bertemu Kaisar Hongqi dalam acara yang diadakan di istana. Di saat itulah Sunan Gunung Jati bertemu dengan putri sang kaisar yang bernama Putri Ong Tien. Kemudian Sunan Gunung Jati menghadap untuk diuji kemampuannya. Kaisar meminta agar sang Putri Ong Tien seolah-olah hamil dengan meletakkan pokor kuningan di perutnya hingga mirip sekali dengan orang yang sedang mengandung. Kemudian dia duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang sedang hamil 3 bulan. Sunan Gunung Jati yang juga bernama Syarif Hidayatullah itu diminta menebak mana yang benar-benar hamil. Sang kaisar pun lalu berkata, "Hai tapi pasing, mana di antara 2 putriku yang benar-benar hamil?" tanya kaisar. Kemudian Sunan Gunung Jati diam sejenak. Ia berdoa kepada Allah. "Hai orang asing, mengapa kau diam? Cepat kau jawab," teriak kaisar Cina tersebut. "Dia," jawab Sunan Gunung Jati sembari menunjuk Putri Ong Tien yang masih perawan. Kaisar pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Demikian pula seluruh balairung istana kaisar. Merasa berhasil membuktikan bahwa Sunan tidak sepandai seperti yang dikatakan orang-orang, lalu sang kaisar pun mengusir Syarif Hidayatullah agar pulang ke tanah Jawa. Dan Sunan Gunung Jati pun kembali ke Cirebon. Namun setelah beberapa hari kepulangan Sunan Gunung Jati, Putri Ong Tien menjerit keras sembari memegangi perutnya. "Ayah, saya benar-benar hamil, Ayah." Putri Ong Tien berencana menyusul sang Sunan ke tanah Jawa karena memang benar-benar hamil. Dan sejak saat itu tumbuh benih-benih cinta di hati Putri Ong Tien kepada Sunan Gunung Jati. Sang putri yang jatuh cinta kepada Sunan Gunung Jati tidak kuasa untuk menahan rindu, lalu meminta izin untuk menyusul Sunan Gunung Jati yang kembali ke Cirebon. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya Putri Ong Tien tiba di pelabuhan Cirebon bersama rombongannya.
Putri Ong Tien membawa beberapa macam barang berharga sebagai tanda oleh-oleh untuk Sunan Gunung Jati. Barang-barang tersebut diantaranya adalah tembikar, piring keramik, uji, pakaian sutra, hingga perhiasan emas. Sampai kemudian pada tahun 1481 Masehi, Sunan Gunung Jati menikahi sang putri dan memberinya gelar dengan nama Nyai Rara Sumantri. Ketika Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam hingga sampai pula ke Lur Agung, ia disusul kedatangannya ke Lur Agung oleh istrinya yang bernama Putri Ong Tien, asal Champa, yang juga bernama Nyai Rara Sumantri. Ketika itu, sang istri sedang mengandung tua, dan di Lur Agung pula lah akhirnya Nyai Rara Sumantri melahirkan anak. Namun sayang, putra yang baru dilahirkan Nyai Rara Sumantri itu meninggal dunia waktu dilahirkan. Dan untuk mengobati hati Nyai Rara Sumantri yang sedang berduka, kemudian Sunan Gunung Jati meminta kepada Ki Gedeng Lur Agung untuk memungut putranya yang kebetulan masih bayi untuk diangkat anak Sunan Gunung Jati dan Nyai Rara Sumantri. Anak tersebut namanya Suranggajaya atau Arya Kemuning. Dan setelah dewasa, Arya Kemuning lalu diangkat menjadi adipati di daerah tersebut. Sedangkan daerah yang dipimpinnya kemudian dinamakan daerahnya Orang Kuningan. Sementara Arya Kemuning kemudian dikenal juga dengan nama Pangeran Kuningan. Pernikahan antara Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tien memang tidak berlangsung lama. Pada tahun 1485 Masehi, sang putri wafat setelah beberapa waktu melahirkan putranya. Seorang putri muda yang elok pernah berlayar jauh di lautan, memburu kekasih hatinya dari Cina ke Nusantara. Dia pernah meninggalkan kisah indah romantis sebagai istri ulama tinggi di tanah Jawa. Dalam masa pernikahannya yang hanya sesingkat 4 tahun, yaitu tahun 1481 sampai 1485 Masehi, Nyi Ong Tien pernah melahirkan anak bayi laki-laki. Namun disayangkan, bayi pangeran tersebut hanya datang di dunia ini sesingkat 4 bulan dan kemudian keburu meninggal dunia. Selang 3 tahun kemudian, Nyi Ong Tien juga mengikutinya. Kematian seorang bayi pada umumnya tidak banyak dicari sebabnya maupun dicatat dalam sejarah. Namun dalam hal putra dari Nyi Ong Tien dengan Sunan Gunung Jati ini mempunyai legenda yang cukup menarik, dari pembenihan hingga meninggalnya. Dalam hal ini, kematian anak dan ibunya dalam usia yang sangat muda. Ratu Rara Sumantri atau Putri Nyi Ong Tien memang ada orangnya, karena jelas ada makamnya di kompleks pemakaman Gunung Sembung. Tercatat nama lengkap kelahirannya Tan Hong Tian Miu.